Haleluya, haleluya. Segala sesuatu boleh tergoncang hari-hari ini, tetapi yang kami percayai, ketika kami selalu bersama dengan Allah, maka segalanya mendatangkan kebaikan buat kami. Allah tidak pernah tinggalkan kami, tega membiarkan kami sendirian, berjalan dalam jalan-jalan kesunyian dengan sendirinya. Engkau selalu nyata dan selalu ada buat kami. Bicaralah bagi kami di minggu pertama bulan kelima di tahun 2026 ini. Agar kami sepakat, persoalan boleh ada, masalah boleh ada, tantangan berat boleh ada, silih berganti, tetapi kami tetap percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan sanggup menyelamatkan dan membebaskan kami. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Mari bicaralah, pakai dan urapi hamba-Mu yang terbatas ini, memperkatakan apa yang menjadi mau dan kehendak-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, silakan duduk kembali. Shalom. Salam sejahtera bagi kita yang diberkati Tuhan. Hari ini kita mau belajar dari satu tema. Terima kasih buat hambanya Pastor Kem bersama dengan istri, Gembala Jemaat GBI WC Grand Tropic Hotel di tempat ini. The Giant Slayer Mentality. Memang keren, temanya pakai bahasa Inggris, iya kan? Sekarang ini, hari-hari ini bahasa Inggris lagi laku, iya kan? Karena semua yang pakai bahasa Inggris laku, terjual. Dan pastinya mahal, iya betul ya. Kalau saudara minum kopi di Starbucks dengan yang bukan Starbucks, walaupun isinya sama, pasti harga beda, ya kan? Saudara makan ayam goreng di Kentucky dan yang bukan Kentucky, sama-sama goreng yang sama, mungkin dengan bumbu-bumbu yang sama, mirip-mirip, tapi pasti kalau di Kentucky jauh lebih mahal, ya kan? Karena dari nama saja so keren memang, ya kan? Belum lagi dia punya rasa. Jadi kalau tema pakai bahasa Inggris, nilai jual lebih tinggi. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Mentalitas penakluk dari raksasa. Raksasa yang mana? Raksasa yang digambarkan oleh Alkitab yang akan kita pelajari hari ini. Seorang yang namanya Goliat yang rupa mirip raksasa. Badan besar, tinggi besar, body oke punya, rasanya kalau kita berdiri di sampingnya, maka kita hanya kelihatan seperti semut yang tinggal diinjak atau kemudian dipencet, maka kemudian tidak berdaya apa-apa. Dan itulah yang akan kita pelajari hari ini. Mentalitas seorang penakluk raksasa. Raksasa gambaran daripada persoalan. Raksasa gambaran dari tantangan hidup. Raksasa bicara tentang bagaimana kesulitan-kesulitan. Perkara-perkara yang sedang menekan hidup kita hari-hari ini. Yang membuat barangkali mental kita jatuh. Yang membuat barangkali kita sedang frustrasi. Yang membuat kita hari-hari belakangan ini sedang mengalami tekanan-tekanan yang di dalamnya bisa memaksa kita bisa tinggalkan Tuhan. Tetapi saya percaya sebesar apapun raksasanya, sebesar apapun masalahnya, kita mampu menaklukkannya. Yang setuju katakan amin. Karena di dalam hidup kita ada mental Kristus yang tinggal di dalamnya. 1 Samuel 17 ayat 45 Alkitab berkata demikian. 1 Samuel 17 ayat 45. Klik layarnya. PPT-nya. So ada itu barang? Enggak. PPT-nya ada? PPT-nya sudah ada? Pastor sudah. Oke. Kalau tidak ada biar kita lanjut aja. Haleluya. 1 Samuel 17 ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Ada pedang, ada tombak, ada lembing. Raksasa yang tidak berimbang dari badan saja. Ukuran body udah beda. Ukuran postur udah beda. Tetapi ukuran postur belumlah cukup bagi raksasa ini berperang. Dia diperlengkapi dengan pedang, tombak, dan lembing. Dan perisai yang menyeluputi seluruh tubuhnya dari kepala sampai kepada kakinya.
Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan orang Israel yang kau tantang ini. Bapak Ibu, ini cerita, kalau begini masih kelihatan tak? Tentang satu kali ketika Daud disuruh oleh papanya Isai pergi nengok saudara-saudaranya, kakak-kakaknya, abang-abangnya yang lagi sedang ada di medan peperangan. Dia yang adalah seorang gembala beberapa kambing domba daripada papanya di ladang, di kebun barangkali, atau di tempat-tempat pengembaraan itu. Lalu kebetulan papanya bilang sama Daud begini, Daud, sudah beberapa waktu ini kita tidak dengar kabar dari abang-abangmu bersama dengan Raja Saul yang sedang berperang melawan orang Filistin. Jadi sekarang waktunya giliranmu antar bawa beberapa bekal makan minum yang cukup buat mereka. Lihat keadaan mereka seperti rupa apa sekarang. Daud yang datang di barisan peperangan itu kemudian dikejutkan, dikagetkan dengan sebuah pernyataan yang cukup tidak nyaman untuk didengar oleh seorang anak yang masih kemerah-merahan, tetapi dia takut akan Tuhan. Dia mempercayai Tuhan yang hidup, yang berperkara atas hidupnya sampai pada hari hidupnya waktu dia sedang ada di barisan peperangan itu. Sebab kemudian Raja Saul dalam ketakutan, barisan perang Israel, prajurit-prajurit yang terlatih termasuk abang-abangnya yang ada dalam barisan perang sedang ketakutan menghadapi sebuah pernyataan seorang yang rupa raksasa yang namanya Goliat. Dia badan besar dan terlatih dengan segala alat perang yang dimiliki di tangannya sendiri. Pedang yang di tangannya dipegang pun barangkali orang rupa saya ini tidak sanggup memegangnya, apalagi menggunakannya. Lembing yang ada padanya bukanlah lembing sembarangan lembing, tetapi adalah lembing yang bisa dipakai kapan saja dilemparkan, dan itu punya potensi mematikan orang. Alkitab berkata dari suaranya saja menakutkan dan menggetarkan barisan pasukan dari Israel. Bukankah ini persoalan? Bukankah ini rupa raksasa yang sedang membuat orang ketakutan, khawatir? Israel ketakutan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat itu kemudian orang Israel sama-sama tidak bisa berbuat apa-apa. Raja Saul memimpin langsung peperangan itu. Raja sekalipun tidak punya kekuatan apa-apa. Lalu kemudian tampillah si Daud yang kemerah-merahan ini. Lalu Daud bilang begini, kalau kalian tidak berani, saya mau maju. Kalau kalian tidak maju, saya mau maju. Kalau kalian takut, saya yang akan jumpa orang ini. Dia mendatangi aku. Kata Daud, engkau mendatangi aku dengan berbagai kondisi perang yang kau punya, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan alam semesta yang juga menjadikanku dan menjadikan engkau. Artinya Daud sedang memberi pernyataan. Tidak ada satu orang pun yang boleh lawan Tuhan kalau Tuhan sudah berpihak padanya. Yang setuju katakan amin. Maka untuk mengalahkan raksasa, untuk menaklukkan raksasa, butuh mental seorang anak Tuhan yang harus kuat di dalam Tuhan. Semua jemaat Tuhan GBI Double C Grand Tropic Hotel ini, dengar kalimat ini. Mungkin hari-hari ini pergumulan dan persoalan rupa Goliat, rupa raksasa yang sedang membuat sebuah pernyataan sikap, dan engkau bisa saja ketakutan seperti Raja Saul dan pasukan bala tentara Israel yang gentar menghadapi itu. Tapi engkau harus hadir seperti seorang Daud yang walaupun masih kemerah-merahan, yang gak pantas dan belum pantas, belum layak masuk dalam medan peperangan. Tetapi karena Tuhannya kemudian, bahasa anak muda sekarang dibully ya. Ya. Tuhannya diremehkan.
Tuhannya direndahkan, maka dia hadir untuk menyatakan sesuatu. Dan dia percaya bersama dengan Tuhan, Allah semesta alam itu, dia akan menaklukkan si raksasa itu. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Daud maju. Tanpa pakai pakaian perang. Tanpa pakai perisai pelindung. Betul nggak? Kalau di medan perang wajib pakai perisai pelindung. Kalau di medan proyek wajib pakai helm pelindung. Betul nggak? Betul. Biar mau kata presiden yang masuk di ruang proyek, dia harus pakai itu topi warna kuning, warna merah, kadang-kadang harus pakai. Tidak peduli siapapun, pokoknya kalau masuk di medan proyek harus pakai topi. Itu wajib pakai, iya toh? Ya, biar presiden sekalipun harus pakai itu barang. Masuk medan perang tidak ada alasan untuk memperisai diri. Tidak ada alasan untuk bawa perlengkapan senjata yang minimal sepantasnya dibawa. Tapi lihat apa yang dilakukan oleh Daud. Yang punya mental penakluk raksasa. Perisai pelindung tidak dipakainya. Senjata perang tidak dibawanya. Cuma bawa ali-ali itulah. Model kayak katapel. Atau dulu orang bilang main lempar-lempar batu itu. Pergi perang pakai batu. Udah nggak cocok. Iya kan? Main perang-perangan boleh. Iya kan? Kalau main perang-perangan boleh. Ini perang beneran. Iya kan? Lawan raksasa pula. Nggak pantas bawa yang model kayak begitu. Karena udah pasti kalah. Tapi lihat, orang yang punya mentalitas penakluk raksasa, penakluk masalah, penakluk persoalan, bukan tentang apa yang dibawanya, tentang apa yang dipunyanya, tentang apa yang mempersenjatainya, tentang apa yang melindunginya. Ini tentang Tuhan yang menjadi benteng buat dia, tentang Tuhan yang akan menolong dia menggunakan senjata yang dipunyainya. Gak masuk akal ya. Tetapi dengan lemparan batu, Goliat yang disebut raksasa itu tersungkur di hadapan ribuan orang prajurit lawannya Israel. Dan disaksikan oleh ribuan daripada prajurit-prajurit Filistin yang menyaksikan orang hebat yang mereka banggakan. Ternyata tidak sehebat hanya dalam lemparan batu yang dilakukan oleh Daud. Dengar ini baik. Persoalanmu boleh ada seperti raksasa. Tapi Tuhan yang beserta denganmu. Dengan semua yang kita miliki. Kekuatanmu terbatas tanpa perlu perisai yang melindungimu. Tanpa perlu senjata yang muluk-muluk. Tanpa perlu kondisi apapun. Alat banyak yang menyertaimu. Dengan apa yang terbatas padamu. Engkau mampu menaklukkan raksasa-raksasa. Ya setuju, katakan amin. So jangan frustrasi, jangan putus asa, jangan menyerah dengan hidupmu hari ini. Kalau hidupmu sedang berbenturan dengan persoalan-persoalan kekinian yang barangkali sedang merepotkanmu, menyudutkanmu, menyulitkanmu, membuat engkau sudah tidak lagi mampu berdaya. Masalah itu tumpang tindih, tumpah tindih. Semua datang. 2 belum selesai, 10 udah masuk. Yang 10 belum diurus, 20 udah masuk. Mumet mikir semuanya. Tapi dengar kalimat ini. Tuhan sendiri nggak pernah sakit kepala dengan urusanmu. Ya kan? Dengan urusan sakit kepalamu. Saya percaya Daud sadar ini. Bahwa Tuhannya tidak pernah sakit kepala dengan pernyataan dari si raksasa Goliat ini. Dia datang dan melawannya. Dan kemudian memenangkan pertandingan itu. Dalam setiap pertandingan iman yang kau sedang hadapi hari-hari ini. Saya percaya bersama dengan Tuhan. Pasti kita akan lewati. Yang setuju bilang amin. Klik yang pertama. Apa yang ingin saya bagikan bagi kita. Menjadi penakluk raksasa dan punya mental sebagai penakluk raksasa. Adalah siap maju bawa nama Tuhan. Tapi nggak main asal tabrak. Nggak pakai modal nekat.
Bukan untuk cari nama, cari populer, cari untung, pengen dikenal. Tetapi biar nama Tuhan disanjung dan dimuliakan. Yang setuju katakan amin. Orang mau naklukkan raksasa, mau naklukkan masalah dalam hidupnya seberat apapun cuma satu. Dia datang pakai nama Tuhan. Sederhana. Aneh memang. Orang bilang begini, kok hanya pakai nama Tuhan kok bisa? Dengar kalimat ini. Bukan hanya karena nama Tuhan. Tetapi ketika Daud bilang nama Tuhan engkau gugat, maka dia akan lakukan sesuatu bagi engkau. Kita sering selesaikan masalah pakai nama siapa? Bawa nama siapa? Bawa nama orang hebat? Bawa nama Pak Presiden? Bawa nama orang-orang timur? Sedikit-sedikit bawa nama Hercules. John Kay, ya kan? Kalau orang-orang Indonesia bagian timur kan ini kan orang-orang hebat ya yang membackup. Dengar kalimat ini. Daud nggak pakai bawa-bawa nama papanya. Gue lihat, lu tahu nggak? Kalau lu macam-macam gue lapor papa gue. Enggak. Jangankan papanya si Isai. Raja Saul pun udah minggir tuh. Udah minggir. Semua orang hebat Israel udah mundur tuh. Mundur teratur. Kita pakai nama kuat siapa? Bawa-bawa nama siapa? Yuk. Bawa-bawa nama siapa? Kadang urusan bisnis. Wow. Kita bawa-bawa nama-nama orang-orang bisnis, pembisnis yang hebat ya kan? Lu tahu nggak? Saya kenal baik sama orang ini. Orang itu belum tentu kenal baik kita. Namanya kita bawa-bawa. Untuk menyelesaikan persoalan dan menaklukkan masalah sebesar apapun. Hanya cukup bawa nama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jangan bawa-bawa nama orang besar yang kau anggap bisa menyelesaikan masalahmu. Belum tentu bisa. Mungkin tambah bikin masalah ruwet. Sebab orang-orang besar ini juga kadang punya persoalan gak bisa menyelesaikan. Mungkin orang-orang yang kau sebut itu kadang ketika persoalan mendera, kadang mereka juga gak bisa menyelesaikannya dengan sendirinya. Mereka juga butuh Tuhan. Jadi dengar kalimat ini. Jangan bawa-bawa nama orang. Jangan bawa-bawa kehebatan. Tapi bawalah nama Tuhan yang hebat. Yang bisa menaklukkan segala sesuatu. Saya percaya dia Tuhan yang ya dan amin. Tapi asal jangan main tabrak. Jangan modal nekat. Ada orang masuk di medan persoalan modal nekat. Itu namanya cari gara-gara. Amin. Cari hal. Daud dengar kalimat ini. Bukan modal nekat. Daud itu sadar karena Tuhan yang beserta dengannya. Setuju katakan amin. Ini bukan soal modal nekat dan main nabrak nih. Dia nggak main nabrak. Dia pernah sadar betul pernah menaklukkan singa. Dan binatang-binatang buas yang menerkam kambing domba piaraannya. Jadi Daud nggak sembarang-sembarang. Nggak hanya karena modal nekat dan kemudian asal nabrak. Mati bodoh-bodoh itu. Iya kan? Betul nggak? Kalau engkau punya persoalan jangan modal nekat dan main tabrak. Banyak-banyaklah berdoa. Kalau persoalan dan urusan itu ternyata ada urusan dengan orang-orang yang barangkali engkau hitung-hitung tidak sanggup. Lebih baik jangan nekat. Ya kan? Banyak-banyaklah berdoa supaya Tuhan yang menolongnya. Yang setuju katakan amin. Sebab kalau kau nekat, asal tabrak, kau pulang tinggal nama. Daud tahu dia tidak modal nekat. Tidak asal tabrak. Karena dia tahu dia pernah kalahkan singa. Dia pernah kalahkan binatang buas. Dan dia tahu dia bisa kalahkan si manusia yang sedang mencemooh nama Tuhan ini. Alkitab berkata, hanya dengan batu Goliat dikalahkan. Dia lakukan itu bukan cari kesempatan. Bukan untuk cari untung. Bukan untuk cari nama. Bukan untuk supaya dikenal. Tetapi supaya Tuhan dikenal oleh bangsa Filistin ini. Ya setuju katakan amin. Dia tidak cari popularitas di sana. Dia lakukan itu supaya Tuhan ditinggikan dan dimuliakan di sana. Memang akhirnya seiring dengan itu dia populer. Karena ketika Goliat dikalahkan,
Israel berkumandang dengan hebatnya. Saul mengalahkan beribu-ribu. Tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Pelipatan dari beribu-ribu itu. Pak, Bu, bukan tentang apa yang kita punya. Bukan tentang apa yang ada pada kita. Untuk menaklukkan sebuah persoalan berat. Menaklukkan raksasa seperti Goliat yang sedang ada di depan matamu. Sebagai masalah yang begitu sangat berat buat kita. Ini tentang bawa nama Tuhan. So, ibu-ibu kalau punya masalah jangan bawa-bawa suami. Bapak-bapak kalau punya masalah jangan bawa-bawa orang hebat. Saya kenal ini, saya kenal orang hebat ini. Belum tentu mereka mau turun ke lapangan bantu kita. Bawa nama Tuhan dengan apa? Duduk diam berlutut. Minta Tuhan buka jalan dan tolong kita. Ya setuju katakan amin. Maka di sana ada pertolongan. Karena Tuhan rindu supaya semua persoalan selesai. Namanya ditinggikan. Namanya dihormati. Daud gak maju perang asal maju tanpa perhitungan. Karena kalau dia tanpa perhitungan pasti mati. Mati bodoh. Betul gak? Saudara? Banyak persoalan yang gak selesai karena kita gak pakai perhitungan. Sembarang aja. Kadang urusan rumah tangga saja, suami dengan istri bisa saja bentrok seminggu. Hanya gara-gara suami gak pakai perhitungan. Pak, hitung-hitung sendiri sedikit-sedikit dulu, ya kan? Kalau lagi bakal agak sedikit perhitungan supaya perhitungannya bukan perhitungan duit. Hitung-hitung kira-kira istri lagi sedang apa. Kalau dia sedang lagi gak enak badan, jangan cari gara-gara Pak. Urusan yang tadinya sehari bisa berhari-hari. Jadi harus mikir dulu. Iya kan? Ibu-ibu kalau suami sedang tidak baik-baik saja jangan cari gara-gara. Ya kan? Iya. Bisa repot urusannya. Jadi kita mau maju perang, mau selesaikan masalah. Semua harus ada dalam perhitungan. Kenapa ada dalam perhitungan? Supaya jangan mati bodoh-bodoh. Rumah-rumah tangga Kristen dalam segala urusan dan persoalannya, dia harus berhitung dengan baik. Dan dalam perhitungan itu, dia harus melekatkan Tuhan di atasnya. Dia nggak anggap diri sok paling hebat, paling jago, kepedean, tapi dia libatkan Tuhan untuk pasang badan buatnya. Yang setuju katakan amin. Amin. Ya. Biar Tuhan yang pasang badan buatnya. Jadi apa yang dilakukan oleh Daud adalah dia tidak anggap dirinya paling hebat sebab dia masih kemerah-merahan. Masih seorang anak kecil yang belum cukup umur untuk bisa berperang. Dia tidak tampil sebagai seorang yang sok jago, kepedean karena sudah kalahkan singa dan binatang buas, tapi memang benar-benar dia libatkan Tuhan yang dia yakini Tuhan bisa pasang badan buatnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau Tuhan sudah backup, kalau Tuhan sudah pasang badan, kalau Tuhan sudah jadi benteng buat kita, saya percaya nggak ada yang bisa tembus. Tapi kalau orang hebat pasang badan buatmu, jangankan tembus, mati duluan. Pelayanan ini bisa jalan. Bukan tentang siapa yang pasang badan. Ini tentang Tuhan yang pasang badan. Karena dilibatkan. Amin. Biar semua pasang badan nih. Saya pastikan ini bisa berhenti nih. Tapi kalau Tuhan sendiri yang pasang badan. Saya percaya ini akan berjalan. Karena kadang orang yang mau pasang badan pun lari kasih tinggal kita. Ya kan? Tega tinggalin kita sedang dalam keadaan yang terpuruk. Betul nggak? Saya berdoa Bapak Ibu jangan lari kasih tinggal Pak Kem lah. Saya khawatir rambutnya bukan hanya cuma habis putihnya. Tinggal rambutnya khawatir mungkin bukan cuma putih lagi. Saya khawatir habis. Ya kan? Karena punya saya sudah mulai habis dari tengah. Ya kan? Ya. Bapak Ibu dukunglah pelayanan pekerjaan Tuhan di sini. Amin. Ya supaya semuanya berjalan dengan baik. Doa dan harapan rumah-rumah tangga Bapak Ibu diberkati. Usaha bisnis diberkati. Apapun masalahnya harus libatkan Tuhan. Ya setuju katakan amin. Satu kali Udin pergi ke sekolah tapi terlambat.
Lalu Bu Guru bilang, Udin kenapa kau terlambat sekolah nak? Jadi begini Bu Guru, saya sebenarnya tadi tidak terlambat sekolah, saya sudah siap lama. Tetapi karena papa dengan mama bakalahi, tahu bakalahi? Lagi berantem. Jadi kemudian inilah buat saya terlambat. Loh apa urusannya papa mama bakalahi dengan kamu terlambat sekolah? Kan mereka biarkan bakalahi, kamu sekolah dulu. Oh bukan begitu Bu Guru, masalahnya waktu bakalahi papa pegang sepatu kanan, mama pegang sepatu kiri. Jadi ya saya tunggu papa mama harus bakalahi dulu, baru saya bisa pakai sepatu. Pak Bu, mari dong, amin. Cara berkelainya orang Kristen itu caranya agak sedikit soft dong mainnya ya kan. Jangan juga buat Udin terlambat sekolah. Jangan anak-anak terlambat sekolah. Sampai sekolah kenapa? Karena papa pegang yang kanan, mama pegang yang kiri. Baku bakalahi. Ayo maju, siapa yang mau menang? Ayo maju, maju, maju. Haleluya. Dengar, urusan rumah tangga, persoalan suami istri, persoalan bisnis, persoalan pekerjaan, persoalan masa depan anak-anak, persoalan utang piutang, persoalan apa lagi. Segala urusan dengan keluarga dan sebagainya. Dengar, kalau kita libatkan Tuhan untuk pasang badan, jadi benteng perisai buat kita. Saya percaya, Tuhan pasti akan tolong. Selesai tepat pada waktunya. Musa menyeberang Laut Tiberau, Laut Kulsum, itu hanya pakai tongkat. Musa bilang, kalau engkau tidak beserta, aku tidak mau pergi. Alkitab berkata, walaupun dikejar oleh bangsa Mesir, walaupun ada laut, lihat, kalau Tuhan sudah terlibat, kalau Tuhan sudah pasang badan, Pak. Mau raksasa rupa laut. Jangankan Goliat, ini laut. Orang nyebrang laut. Dan nyebrangnya cuma pakai tongkat. Tongkat yang ada di tangan Musa lebih daripada cukup menyeberangkan ribuan orang. Banyaknya orang Israel yang sedang menyeberang dari daratan Mesir ke daratan sebelahnya. Keren. Kalau kau punya masalah seperti raksasa, raksasa itu barangkali adalah Goliat, raksasa itu barangkali adalah Laut Tiberau. Dengar ini baik. Engkau enggak butuh orang hebat lain yang mensupportmu. Engkau tidak butuh rupiah yang kemudian barangkali menjadi solusi terbaik buatmu. Engkau tidak butuh modal besar yang barangkali menjadi solusi terbaik untuk menyelesaikannya. Mungkinkah itu utang piutang yang menjadi masalah seperti Laut Tiberau? Apa yang ada padamu hari ini? Musa dengan tongkat yang ada, dengan iman. Satu kali tepuk, semuanya bisa berjalan. Nggak rumit, nggak ribet, nggak ruwet. Amin. Artinya dengan imanmu, engkau pasti bisa menyelesaikan setiap persoalan-persoalan yang ribet dan yang ruwet itu. Satu kali Yosua kalahkan Yeriko. Itu hanya karena instruksi. Yosua yang baru kemudian dikasih kesempatan memimpin. Dan ketika dia memimpin, hal pertama yang dilakukannya adalah melewati sungai Yordan. Dan Alkitab berkata ketika kaki para imam-imam yang memikul tabut perjanjian itu tepat masuk ke dalam air, sungai Yordan terbelah menjadi dua. Israel lewat. Dan bukan cuma itu. Mujizat berikutnya adalah Yeriko, temboknya yang begitu kuat di zamannya. Bukan dikalahkan dengan berperang, tetapi dikalahkan dengan hanya berkeliling mengintainya beberapa kali. Lalu kemudian nafiri Allah dibunyikan dan diteriakin bersorak keras. Tembok roboh. Di dalam mana pernah Bapak Ibu mendengar di dunia dan belahan dunia ini. Tembok roboh hanya karena dikelilingi ples kemudian nafiri dibunyikan. Dan dengan suara keras Israel bersorak. Belum pernah ada ceritanya. Hanya ketika ada di Israel mengalahkan kota Yeriko. Apa pesannya?
Walaupun gak masuk akal, ikut instruksi Tuhan. Pak, walaupun barangkali masalahmu sama seperti tembok raksasa yang tidak bisa lagi ditembus, yang tidak bisa lagi dimasuki, yang tidak bisa lagi ada jalan keluar dan kemudian tidak bisa terselesaikan. Dengar kalimat ini. Kalau kau dengar instruksi Tuhan, saya percaya mujizat pasti terjadi. Semua tentang instruksi Tuhan yang harus kita dengar. So, orang bisa mendengar instruksi Tuhan, dia orang yang duduk diam, duduk berdoa, dan terhubung, connecting dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Masalah boleh ada, dia tenang. Dia nggak pusing. Dia nggak cari bantuan sana sini. Dia nggak cari huru hara, baking huru hara, teriak sana sini, minta bantu sana sini. Dia cukup duduk diam, dengar Tuhan bicara apa yang harus dia lakukan. Dan dalam apa yang dilakukannya, semua bisa beres dan selesai. Pak, ini urusan perang. Tapi dengan keliling dan pakai nafiri, bisa tembok roboh. Orang Yeriko kalah dan menyerah. Saya belum pernah ketemukan teknik strategi perang rupa model kayak begitu. Mau tahu lagi yang lain? Waktu Yosua kalahkan orang Amalek di lembah Ayalon. Apa yang terjadi di sana? Ketika Harun dan Hur angkat tangan Musa, maka orang Israel menang. Tapi ketika Musa tangannya turun, kalah. Hanya urusan tangan yang diangkat sama turun. Bapak Ibu punya tangan. Kalau ada masalah, mau menang terhadap mau taklukan musuh-musuh, mau taklukan raksasa, mau taklukan masalah, mau taklukan persoalan. Barangkali kita perlu pakai strategi ini. Hanya angkat tangan, minta bantuan Tuhan. Cari dan bawa nama Tuhan, libatkan Tuhan, pasang badan. Jangan yang lainnya. Sebab dengan tangan yang cukup terangkat, kemenangan besar bisa diraih. Saya tahu Pastor Kem sama istri udah banyak angkat tangan untuk pekerjaan Tuhan ini. Sempat kalau nanti tidak tidak angkat tangan, ini tutup. Ya, karena saya pun tidak bisa bantu apa-apa. Ya kan? Haleluya. Saya hanya bisa bantu dari cara yang lain. Doa saya, mari jemaat Tuhan menghadapi persoalan rumah tangga. Bisnisnya barangkali orang bilang sudah tidak ada lagi jalan keluarnya. Sudah chaos, sudah collapse, berantakan. Dengar, masih ada modal angkat tangan. Masih ada modal angkat tangan. Itu lebih daripada cukup Tuhan turun tangan dan menyelesaikan semua urusanmu. Ya setuju katakan amin. Ya, menangislah dengan Tuhan. Jangan menangis kepada saudara-saudara. Belum tentu juga saudara-saudara bisa bantu. Tetapi kita datang, kita belum berhenti menangis. Dia sudah menangis, ikut menangis juga. Kita yang minta bantuan, dia bilang begini. Harusnya saya yang minta bantuan juga. Lalu mau harap siapa? Cuma harap Tuhan. Amin. Haleluya. Klik. Yang kedua, yang terakhir. Haleluya. Mentalitas penakluk raksasa yang dilakukan oleh seorang yang namanya Daud adalah demikian. Yang kedua, Daud siap lawan dan hadapi masalah asal bersama dengan Tuhan. Walaupun sudah ditinggal sendirian, tapi dia nggak ikutan mundur. Dengar, Daud waktu minta izin maju, nggak ada yang mau bareng dia. Saul sendiri nggak berani maju. Karena orang pikir begini, kami aja udah nggak bisa lawan. Nah ini bocah, ya kan? Bocah yang kemerah-merahan ini namanya mau bunuh diri nih. Mau bawa diri untuk mati. Orang timur bilang sorong diri. Ya, sorong diri kau terima mati. Ya kan? Tapi lihat ini baik. Dia mau lawan dan hadapi masalah bersama dengan Tuhan. Dia nggak peduli walaupun cuma sendiri. Dia nggak mundur, dia maju. Dia lawan. Nah, dengar ini kalimat. Masalah ada. Nggak boleh semua mundur. Harus ada yang tampil maju. Yang setuju katakan amin. Pak, kalau ada masalah, maju Pak. Maju.
Kalau istri dan anak-anak udah mundur, maju sendiri enggak apa-apa. Bu, kalau masalahmu ada, suami juga udah nggak ada harapan untuk diharapkan. Ya kan? Kadang begitu kan. Biar suami anak-anak mundur, ibu yang maju. Ibu bilang, waduh, mau nanti mati. Nah, maju. Karena ini butuh ada yang harus maju. Amin. Kalau nggak ada yang maju, semua mundur. Lari dong. Iya kan? Kita tidak boleh lari dari masalah. Kita tidak boleh hindari masalah. Sebab nanti kalimat terakhir, semakin kita lari menjauhi masalah. Masalah ngejar terus. Supaya masalah jangan kejar-kejar kita, kita yang kejar balik. Amin. Kalau mau masalah jangan kejar kita, kita kejar balik dia. Pasti dia lari. Pasti dia akan hilang. Pasti dia akan hancur. Pasti dia akan dikalahkan. Jadi jangan lari. Haleluya. Ada seorang yang ceramah. Lalu dia tanya, apakah Bapak Ibu semua pengen masuk surga? Yang namanya mau masuk surga pasti semua angkat tangan dong. Ya kan? Ibu-ibu angkat tangan semua. Ibu-ibu mau masuk surga, ibu-ibu angkat tangan. Bapak-bapak mau masuk surga, banyak bapak-bapak angkat, kecuali ada satu bapak. Lalu yang tukang ceramah bilang, Pak, Bapak tidak pengen masuk surga. Ya pengen masuk surga sih iya, tapi saya mau tanya dulu Pak. Nanti kalau di surga suami istri kita masih sama-sama kah? Oh masih lah, masih sama-sama. Lalu dia pikir panjang, mikir-mikir. Ah, kalau begitu Pak, saya pikir-pikir dulu. Loh, kenapa masuk surga Bapak pikir-pikir? Aduh Pak, itu kan masuk surga kan selama-lamanya ya kan? Sedangkan saya hidup dengan istri di dunia yang cuma sebentar saya sudah tidak bisa tahan. Saya udah pusing 7 keliling. Gimana yang selama-lamanya? Di dunia aja saya udah capek pusing mikirin dia. Apalagi di surga selama-lamanya. Ya kan? Lah saya enggak masuk, mending saya masuk yang bukan surga aja. Di situ saya tenang kalau tidak ada istri. Pak, bukan ini. Ada di sini yang mau surga suami istri. Amin. Itu berarti saya jamin rumah tangganya baik-baik. Haleluya bapak-bapak. Haleluya ibu-ibu. Beri tepuk tangan dulu buat jemaat Double C Great Tropic Hotel ini. Haleluya. Kita masuk surga rame-rame. Biar di surga selama-lamanya. Karena kita sudah praktik di dunia ini. Kita hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Amin. Biar kalau cuma hanya ada marah-marah dikit itu biasa. Bapak-bapak amin. Mungkin kalau dalam sebulan ada marahnya itu biasa. Karena ada datang bulannya. Ya kan? Betul nggak? Ibu-ibu itu setiap bulan pasti ada marah-marahnya. Karena ada datang bulannya. Ya kan? Jadi kalau cuma begitu tenang aja. Udah urusan itu urusan marah-marah tiap bulan. Dan gak usah ditanggapi. Bapak tinggal pergi ngopi di luar aja kan selesai urusan. Amin. Menyelesaikan masalah dengan ibu yang sedang marah-marah, istri yang sedang marah-marah di rumah. Pak gampang Pak. Gak usah diladenin. Keluar sebentar ngopi 10-20 menit datang udah selesai itu marah-marahnya itu Pak. Kalau masih marah-marah lagi, cabut lagi Pak sedikit. Jangan bikin huru hara tambah. Pergi kopi lagi Pak. Tadi ngopinya bayar 5.000, ini cari yang agak sedikit mahal. 20.000 di Starbucks, dingin-dingin Pak. 2-3 jam langsung pulang. Tidur Pak, masuk rumah. Semua urusan beres. Amin bapak-bapak. Tapi jangan lupa minta uang kopinya sama ibu-ibu. Haleluya. Saya berdoa kalau ada masalah jangan kita ikutan mundur. Amin. Amin. Kalau masalah di gereja jangan ikut-ikutan mundur. Amin. Masalah dalam pelayanan jangan ikut-ikutan mundur lah. Kita maju rame-rame lah. Amin. Haleluya. Bukti Tuhan pegang kendali karena dia lebih besar dari masalahmu. Ya setuju katakan amin. Masalah kita kecil. Tuhan kita besar. Amin. Jadi jangan anggap masalah lebih besar dari Tuhan yang lebih besar. Haleluya. Berani beda sendiri karena dia yakin Tuhan di pihaknya. Tidak ada yang bisa lawan. Daud tampil sendiri. Beda sendiri. Abang-abangnya beda sendiri. Dia tampil. Kemeremehan dia maju tuh. Bukan untuk cari mati. Bukan karena modal nekat tadi. Bukan untuk mati. Dia yakin dia pasti menang. Satu ketika Yosua, Kaleb, dan 10 orang pengintai yang lain diminta Musa untuk
mengintai negeri Kanaan sebelum mereka memasukinya. 12 orang. Masing-masing dari 12 suku Israel. Disuruh pergi mengintai. Pulang mengintai, ada 2 yang berani beda. Ada 10 yang bedanya agak aneh. Yang 2 bilang begini, negeri itu bagus, baik. Memang betul badan orang-orangnya seperti raksasa. Masalah itu, masalah. Persoalan itu. Tapi kita pasti bisa lawan karena ada Tuhan yang beserta dengan kita. Tuhan yang bawa kita keluar dari Mesir. Tuhan yang menyeberangkan kita dengan dari Laut Kulsum. Tuhan yang ubah air di Mara dari pahit menjadi manis. Tuhan yang sediakan pohon kurma dan mata air di Elim. Tuhan yang membuat kita melewati tahapan panjang ini. Tuhan yang membelah batu sehingga air keluar adalah Tuhan yang sama untuk kita bisa nyebrang ke sana. 10-nya bilang, betul itu, tapi kita tidak mampu melawan mereka. Dengar, harus berani beda. Kalau ada di antara Bapak Ibu, kalau ada seperti yang 10 ini, maka harus dipastikan 1 atau 2 orang minimal tampil beda. Betul, kalau kita tidak mau, kalian tidak mau maju, kami yang maju. Ini bukan untuk cari mati, bukan. Ini bukan tentang untuk apa, so jago, so hebat, bukan. Ini tentang Tuhan yang dibawa namanya. Lebih dari cukup. Yang setuju bilang amin. Makanya urusan menang sederhana. Bawa nama Tuhan. Urusan menang. Minta instruksi Tuhan. Urusan menang. Angkat tangan. Urusan menang. Cari dia maunya apa buat engkau. Jadi kalau masalah rumah tangga, masalah bisnis, pekerjaan, usahamu lagi sedang tidak baik-baik saja. Kondisi keuanganmu tidak sedang baik-baik saja. Utangmu banyak yang harus dilunasi. Kecilnya hanya dengan tangan Tuhan. Tuhan pasti urus. Kita mau minta apa lagi? Mau pinjam lagi? Pinjam, tutup, pinjam, tutup. Itu akan tidak kelar-kelar. Tapi bersama dengan Tuhan pasti selesai. Saya pernah dengar banyak kesaksian Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Bisnisnya dari yang sudah berantakan. Tuhan pulihkan semuanya. Esther adalah seorang anak Tuhan. Kalau saudara buka, berarti tinggal 4 menit. Ya, sudah selesai. Selesai. Esther adalah seorang anak Tuhan. Yang kemudian menyelamatkan bangsa Israel. Sebagai seorang ratu. Karena sedang mendapatkan persoalan besar. Orang Israel dikhianati. Esther tampil sebagai seorang yang menjadi pahlawan sendiri. Padahal urusan ketemu raja, kalau tidak dipanggil raja dan tidak di-ACC raja, waktu dia menghadap, itu mati. Mati. Esther berani berhadapan dengan raja. Mengadukan persoalan daripada Israel. Israel bebas. Dan musuh-musuhnya akhirnya dihukum mati. Dengar. Ini hanya tentang Tuhan. Maka semua raksasa, semua masalah, semua kesulitan, semua urusan yang begitu sangat berat buat engkau hadapi. Engkau pasti bisa lewati. Pak Gem, Bu Gem, lewatilah semua. Walaupun harus penuh dengan derayan air mata. Jemaat Tuhan, hadapi semua masalahmu. Walaupun penuh dengan derayan air mata. Kalau toh engkau tidak bisa angkat tangan lagi, minta istri dengan anak-anak bantu angkat tanganmu. Amin. Amin, bapak-bapak. Ibu-ibu, kalau misalnya kita tidak mampu angkat tangan lagi, bilang ke suami dan anak-anak, bantu dulu papa mama. Bantu dulu papa, bantu dulu anak-anak. Angkat tangan mama dulu. Karena ini mujizat sudah mau terjadi. Haleluya. Sederhana. Doa dan harapan tangan Tuhan menyertai Bapak Ibu. Ya. Gereja cabang kami yang di Cilengsi, yang kita bangun dengan 10 kali 20, pakai besi habim semua, sekarang udah atap. Nanti dalam minggu kedua ini sudah mau tutup. Dan saudara bisa bayangkan bonusnya adalah pastori. Bonusnya adalah buat pastori lagi. Keren. Cuma hanya modal apa? Modal angkat tangan. Modal berdoa. Modal menyanyi. Tuhan dimuliakan. Dan Tuhanlah yang pakai tangan-tangan orang baik. Untuk melakukan semuanya itu.
Itu nilainya nggak sedikit. Itu duitnya banyak. Nggak 1 sen pun saya kasih keluar untuk penyelesaian gereja itu. Tuhan ajaib dan dahsyat. Kalimat terakhir yang ingin saya bacakan bagi kita. Klik. Sama-sama kita baca. 2, 3. Raksasa harus ditaklukkan sampai tuntas. Urusannya bukan dihindari dan melarikan diri darinya. Karena kalau kita lari maka masalah akan kejar terus. Amin. So jangan gampang menyerah dan mengharapkan jatah kemenangan dengan cara instan. Gak ada kita menang dengan cara instan, bos. Jangan harapkan jatah mau menang dengan cara instan. Lawan masalah. Hadapi masalah. Jangan lari dari masalah. Sebab kalau engkau lari hari ini, besok masalah yang sama akan kejar. Ditambah lagi masalah yang lain. Hadapi. Selesaikan. Tuntaskan. Bereskan. Kalau engkau selesaikan masalah itu, maka engkau akan mengejar masalah berikutnya. Yang membuat engkau makin naik level. Naik level. Saya percaya. Kalau kita selesaikan masalah hari ini bersama dengan Tuhan, maka masalah pun mikir-mikir mau datang lagi. Amin. Betul enggak? Masalah pun mikir-mikir mau datang lagi. Tapi engkau tidak sanggup menyelesaikannya. Engkau pusing mikir-mikir menyelesaikan semua urusan masalahmu di kemudian hari. Doa dan harapan dengan tema yang luar biasa, The Giant Slayer mentality ini menjadi punya mental-mental penakluk raksasa ini. Ini menjadi hal baik buat seluruh jemaat Tuhan. Buat kita semua, rumah-rumah tanggamu diberkati. Dan segala apa yang hendak engkau kerjakan diberkati oleh Tuhan. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan bagi kita. Doa saya makin maju, makin berkembang. Ya, untuk hari ini masih di sini. Barangkali mungkin minggu besok masih di sini. Tetap berdoalah. Dan tetap berdoa. Supaya Tuhan kasih tempat. Ya setuju katakan amin. Semua gereja-gereja mitra kita. Saya mau kasih tahu aja ya. Cililitan masih ngontrak. Ini masih ngontrak. Tapi yang nanti Cilengsi udah punya sendiri. Yang di Balikpapan itu sudah punya gereja sendiri. Dulu juga ngontrak dari hotel ke hotel juga. Yang di PPD udah gereja sendiri. Yang di ada satu di Cilengsi juga lagi sudah punya gereja sendiri. Ada yang di Kalimalang sudah gereja sendiri. Tinggal Cililitan sama ini yang belum sendiri. Banyak-banyak berdoa lah, amin. Supaya punya sendiri. Kalau bisa yang besar punya. Gimana Pastor Kem? Banyak berdoa. Haleluya. Tuhan memberkati. Saya percaya sampai punya sendiri. Dan kalau kita punya sendiri, kita bebas bikin apa di situ untuk kemuliaan Tuhan. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita.